pagi Bu. Pagi Mas. Benar dengan Ibu Susan ya? Iya. Ibu atau orang tua dari adik Marco? Benar sekali ya. Mas. Bisa selek bilang ya Ibu ya? Iya. Oh ya benar Ibu ya. Perkenalkan Ibu, saya perawat Riki. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Tujuan saya datang ke ruangan Ibu ini adalah untuk melakukan pengkajian kepada bayi Ibu. Dan ada sedikit pertanyaan kepada Ibu tentang bayi Ibu. Waktu yang saya butuhkan sekitar 5-10 menit ke depan. Sebelum melakukan tindakan, apa yang Ibu tanyakan? Tidak ada. Kalau begitu saya langsung mulai saja Ibu ya. Iya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama, kita akan memeriksa refleks pada bayi. Permisi Adek. Bisa Bu anaknya. Saya periksa dulu. Yang pertama ada refleks Babinski, di mana refleks Babinski ini dengan cara memeriksanya adalah dengan cara menggores pada bagian telapak kaki bayi. Lalu kita lihat apakah ada refleks pada bayi. Kita meregang dan ada juga, dan yang selanjutnya ada refleks Galans, di mana refleks Galans ini adalah, pertama kita balik dulu bayi. Refleks Galans ini kita akan mengikuti gores atau garis dari tulang belakang bayi. Nah, kita lihat refleks pada bayi. Nah, pada saat posisi seperti, lalu selanjutnya ada refleks Moro, di mana refleks Moro ini adalah dengan cara seolah-olah ingin menjatuhkan bayi seperti ini. Lalu kita lihat apakah ada refleks pada bayi untuk berusaha untuk mempertahankan posisi atau badannya. Lalu yang kedua lalu selanjutnya ada refleks menggenggam, di mana refleks menggenggam cara memeriksanya adalah dengan cara meletakkan jari kita di telapak tangan bayi. Lalu kita lihat apakah bayi itu menggenggam tangan kita seperti ini atau tidak. Lalu selanjutnya ada refleks routing atau menghisap, dengan cara menggores ujung bibir bayi seperti ini. Lalu kita lihat apakah bayi itu mengikuti refleks atau tidak. Lalu kita lihat pada bayi ini aktifnya, apakah bayi ini aktif, lemah atau kejang. Lalu kita lihat juga bayi ini menangis, apakah bayi ini menangis kuat, menangis merintih, atau menangis melengking. Normalnya bayi akan menangis keras atau kuat. Dan kita periksa pada bagian kepala dan bagian leher. Di bagian kepala kita periksa di bagian frontal anterior atau pada bagian ubun-ubun. Di sini normalnya akan teraba lembek atau lunak. Dan pastikan tidak ada tonjolan, cekungan. Lalu pada bagian wajah, di bagian wajah kita periksa apakah wajah pada bayi ini simetris atau tidak. Lalu untuk bentuk kepala kita lihat normal atau tidak, atau apakah ada tanda-tanda hematom, hidrosefalus, anencefalus, makrosefalus atau mikrosefalus. Lalu kita selanjut pada bagian mata. Di bagian mata ini kita periksa pada bagian sklera. Di bagian sklera ini ikterik atau tidak normalnya pada bagian mata bayi adalah tidak ikterik, dan konjungtivanya tidak ananemis atau tidak anemis, dan di bagian bawah palpebranya tidak ada pembengkakan atau tidak adanya edem. Dan untuk bentuknya normal, tidak ada strabismus, cekung atau nystagmus, dan tidak ada juga perdarahan. Untuk bagian hidung sendiri kita lihat apakah bentuk hidung ini simetris atau tidak. Lalu apakah ada napas cuping hidung atau tidak.
Untuk bagian mulutnya kita lihat bentuknya normal atau tidak, atau apakah bentuknya. Kalau jika tidak normal biasanya terdapat labiosikis, labiopalatosikis. Itu dimana bentuk mulut bayi ini yang biasa kita sebut dengan kata orang awam itu sumbing. Dan untuk bagian lehernya, di bagian leher sini kita periksa pada kelenjar tiroidnya apakah ada pembengkakan atau tidak. Normalnya tidak adanya pembengkakan. Dan bagian struma, apakah ada struma atau tidak. Normalnya tidak ada struma dan tidak adanya torticollis. Untuk bentuk dadanya sendiri, lalu kita turun ke bagian dada. Untuk bentuk di bagian dadanya kita lihat apakah bagian dada ini simetris atau tidak. Lalu bisa kita dengarkan menggunakan stetoskop. Suara paru kiri dan suara paru kanan apakah terdengar sama atau tidak. Normalnya akan terdengar sama, namun jika ada gangguan pada salah satu paru maka suaranya akan berbeda dari paru yang satu dengan paru yang satunya lagi. Dan juga tadi ketika stetoskop, bunyi napas paru itu terdengar, bunyi napas lapang paru itu terdengar semua. Dan untuk suara napasnya itu normalnya adalah vesikuler. Dan untuk respirasinya adalah secara spontan tanpa alat bantu. Lalu kita dengarkan juga pada bagian jantung bayi. Apakah ada suara murmur, gelop, reguler atau atau suaranya irregular. Dan ictus cordisnya teraba atau tidak. Normalnya ictus cordis itu teraba dan teraba kuat. Lalu kita lihat pada bagian punggung bayi, bentuknya normal atau tidak. Apakah ada lordosis, kifosis atau skoliosis atau bentuk dari tulang belakangnya. Lalu untuk bagian abdomen atau bagian perut bayi, untuk bayi yang saya periksa adalah bentuknya normal. Sedangkan jika pada bayi yang tidak normal akan terdapat scapuloid distensi atau omphalokel. Dan bisa kita dengarkan bising ususnya. Suara bising usus normal. Lalu bisa kita perkusi pada bagian perut. Pada bagian perut, normalnya suara perkusi pada perut adalah timpani. Dan lalu kita perhatikan juga pada bagian area tali pusatnya. Tali pusatnya itu normal atau tidak. Untuk bayi yang saya kaji, untuk bagian tali pusatnya itu normal, tidak ada omfalitisis atau tanda-tanda infeksi yang lain. Bagian perut bisa kita cubit secara pelan saja. Normalnya akan kembali dalam kurang dari 2 detik. Dan pada bayi yang saya periksa ini normal dan teraba kurang dari 2 detik. Lalu kita lanjut ke bagian genitalianya. Permisi ya dek. Untuk pada bagian genitalianya, untuk bayi laki-laki itu penis tampak normal, tidak ada tambahan lubang. Lubangnya tidak ada tambahan lubang atau lubang berada di bawah
bagian penis antara penis dan skrotum. Dan skrotum teraba ada 2 skrotum. Dan untuk bayi yang berjenis kelamin perempuan, yang dikaji pada bagian genitalianya adalah apakah terdapat labia majoranya, labia minoranya, dan hemafroditnya, apa ada atau tidak. Dan untuk bagian anus, apakah terdapat lubang anus atau tidak, atau adakah antresia ani, dan normalnya untuk lubang anus tuh ada. Lalu bisa kita lihat juga pada bagian jari kaki dan jari tangan itu lengkap atau tidak 10 jari. Masing-masing 10 jari tangan dan 10 jari kaki, dari jumlahnya itu ada 20 jari. Dan biasanya ada bayi yang terlahir dengan jari yang kurang atau bahkan lebih. Dan pada bayi, kita lihat pada bayi biasanya untuk kulitnya itu berwarna keping-pingan. Suhu kulit normal pada bayi adalah 36, derajat Celcius. Itu termasuk normal kan pada bayi. Ini 36, derajat Celcius. Lalu setelah semua pemeriksaan fisik ini selesai, kita akan mulai melakukan pengkajian pada ibu bayi.